Salam sehat, sukses, dan bahagia ya. Hari ini saya kembali sangat bersyukur ya untuk saya boleh sharing kembali seputar dunia merit ya. Kembali saya sampaikan bukan karena meritnya kita itu sempurna, tidak, bahkan kami banyak sekali kekurangan, tetapi sangat bersyukur ya. Ada banyak pelajaran yang kita dapatkan ya, yang juga kita boleh aplikasikan dalam pernikahan kita, dan hari ini kita bisa berubah dan menjadi lebih baik di meritnya kita ya teman-teman ya. Hari ini saya mau sharing tentang dunia merit dan gadget ya. Ada hubungannya pasti dong ya, pasti banyak ya. Hari ini kita tidak bisa pungkiri bahwa gadget sangat berdampak begitu banyak hal positif dalam kehidupan kita ya. Bahkan dia bisa berbagi seperti ini pun termasuk karena keberadaan gadget ya teman-teman ya. Bahkan dia berbisnis hari ini kita bisa banyak gunakan itu di gadget ya. Gadget ini membuat banyak pertumbuhan juga, baik secara ekonomi ya, dan banyak hal-hal positif yang lainnya ya. Tapi kita tidak bisa pungkiri bahwa di dalam penggunaan gadget inilah yang sering menimbulkan masalah, bukan gadgetnya itu sendiri teman-teman ya. Dimana gadget itu bisa mendekatkan yang jauh ya, tapi menjauhkan juga yang dekat ya. Teman-teman pernah alami atau rasakan atau lihat atau bagaimana saya tidak tahu, tetapi yang jelas saya merasa bahwa gadget ini di samping begitu banyak dampak positifnya yang tadi teman-teman, ini juga sangat banyak dampak negatifnya kalau kita tidak menggunakannya dengan bijak ya. Gadget di dalam pernikahan juga sangat besar dampaknya ya, bahkan dampak negatif di samping yang positif tadi ya teman-teman. Hari ini kita mau bahas tentang dampak buruk dari gadget kepada pernikahan saat kita tidak menggunakannya dengan bijak ya. Saya masih teringat dengan jelas bahwa saat kita punya gadget ya atau handphone pintar sekarang ini, dimana di sana ya kita bisa berhubungan dengan sosial yang lebih luas ya. Kita bisa dapatkan informasi juga dengan begitu banyak ya, dan segala macam yang terkandung di dalamnya. Terkadang ini membuat kita dan juga mencuri waktu kita ya, menjadi banyak terbuang sia-sia ataupun bahkan kita gunakan dengan tidak semestinya ya. Saya dan suami mungkin tidak terlalu yang punya banyak gadget gitu ya, maksudnya satu pun, tapi kalau ini juga tidak kita gunakan dengan baik, ini juga bisa memicu kerenggangan di dalam pernikahan ya. Salah satu contohnya saat kami pernah mengalami seperti ya, saya sibuk dengan handphone saya ya atau gadget saya, akhirnya ya suami juga begitu, dan akhirnya di beberapa jam gitu ya kita fokus dengan ini gitu, dan akhirnya kita itu beberapa waktu terjadi sampai kayaknya kita tiba-tiba tersadar gitu ya, tiba-tiba tersadar apa yang kita lakukan gitu, sampai akhirnya wah nggak betul ini benar-benar teman-teman. Sungguh saya melihat ini sesuatu hal yang genting juga loh. Kalau kita tidak cepat aware dengan ini juga bahaya ya, bahaya teman-teman. Ini masih penggunaan gadget sebatas mungkin kita melakukan hobi kita di situ ya, apakah itu menonton YouTube atau chattingan dengan teman-teman atau hal yang lain lah ya. Tapi yang jelas ini sangat-sangat menyita kita sampai akhirnya kita bisa merasa jauh dengan yang dekat ya. Dan ini juga banyak terjadi di dalam pernikahan ya, yang kita juga boleh lihat ya. Banyak terjadi miskomunikasi di dalam pernikahan
karena masing-masing sudah sibuk dengan gadget. Ya, saya juga bisa sharing ya, sampai akhirnya seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa saat kami aware dengan itu, gak benar ini, akhirnya kita bahas teman-teman ya. Jadi kembali ada kesalahan yang kita lakukan, tapi apa yang kita lakukan selanjutnya untuk memperbaiki kesalahan itu atau kekurangan itu. Akhirnya kita ambil serius dan kita bicarakan bagaimana gadget sudah mulai mengganggu kita, mengganggu hubungan ataupun komunikasi kita, dan kita mengambil satu keputusan untuk membatasi diri kita dengan gadget. Membatasinya bagaimana teman-teman? Sementara hari ini mungkin kerjaan kita banyak di dalam, ya. Membatasinya dengan waktu, teman-teman, ya. Kita ada batasan waktu, ya. Contohnya kayak ya, kami mengambil keputusan bahwa saat kami bersama, saat kami sudah di rumah, ya, suami saya dengan pekerjaannya, ataupun kami sedang sama-sama bekerja, ataupun dia dengan pekerjaannya, saya dengan pekerjaan saya. Intinya saat kami bersama, kita putuskan untuk no gadget, ya, kecuali urgent, ya, mungkin membalas WA atau mengangkat telepon yang memang benar-benar juga itu yang sangat-sangat penting, ya. Di luar dari itu tidak, ya. Loh, jadi kapan kita bisa? Tapi rasanya saya juga cukup mengikuti medsos, ya. Benar, ya. Akhirnya kita mengambil keputusan juga untuk, jadi saat kita memang bersama, ya, apalagi di masa-masa seperti ini, stay at home, ya. Dan banyak waktu kita, akhirnya kita putuskan untuk, kalau kita putuskan untuk tidak ada gadget di antara kita, ya, dan juga kita putuskan kapan kita mau main gadget, ya. Jadi kita sering sayang kita nonton dulu ya, ya, saya dengan handphone saya, suami saya dengan handphonenya, seperti itu kita putuskan, dan nanti juga kita buat kesepakatan waktu dan akhirnya kita hentikan, ya. Nah, ini gadget bisa membunuh komunikasi, teman-teman, ya. Pembunuh komunikasi nomor 1 mungkin hari ini salah satunya gadget. Paling tidak ini menurut kita, ya, karena kita juga rasakan, ya. Kenapa? Ya seperti itu tadi. Ini bisa membunuh yang dekat pun serasa jauh. Kita mungkin sama-sama di rumahnya dengan pasangan, ya, atau dengan anak. Tapi kita tidak bisa bertegur sapa karena kita sedang memasuki dunia kita yang baru yang ada di dalam gadget ini tadi. Dan bahkan di dalam pernikahan, bahaya dari gadget bahkan lebih parah. Di dalam ini ada banyak informasi, ada banyak tontonan yang tidak semestinya, bahkan ada banyak pertemanan yang tidak semestinya kita bangun pertemanan di dalamnya. Hati-hati teman-teman, ya. Bahkan melalui gadget hari ini yang mungkin puluhan tahun kita, ya, saya atau pasangan saya atau kita di sini yang mungkin tidak pernah bertegur sapa atau tidak pernah melihat mantan, melalui gadget bisa kembali, ya. Jadi hati-hati teman-teman, ya, hati-hati, ya. Saya mengingat, ya, mungkin nanti, ya, di topik selanjutnya mungkin saya bisa sharingkan lagi. Tapi yang pasti hari ini adalah gadget ini sangat bahaya kalau kita tidak menggunakannya dengan bijak. Ya, teman-teman, please, di dalam menggunakan gadget, ayo kita buat aturan. Walaupun hari ini kita sudah dewasa, ya, tidak hanya sebatas anak-anak yang harus dibatasi dalam penggunaan gadget. Kita orang dewasa pun sangat-sangat perlu untuk buat batasan main gadget. Belum lagi kita bicara game. Ada banyak, ya, suami kecanduan game atau istri yang kecanduan game, ya, atau mungkin istri yang kecanduan belanja online sehingga harus menonton semua yang online, saya juga tidak tahu. Tetapi ini cukup banyak terjadi, ya. Jadi gadget ini adalah sahabat kita karena ini juga membuka begitu banyak peluang atau hal-hal yang positif untuk hidup kita, untuk diri kita, termasuk untuk pernikahan kita. Tetapi bahayanya adalah saat kita tidak menggunakan ini dengan bijak, ini juga sangat-sangat berbahaya.
ya, bisa membunuh komunikasi kita dengan pasangan karena kita sibuk dengan gadget. Bahkan lebih parahnya juga adalah kita bisa menimbulkan hubungan lain yang tidak sepatutnya juga melalui gadget, ya. Gadget membawa yang jauh menjadi dekat, ya. Sama seperti tadi, mungkin hari ini yang kita kenal di gadget ini tinggal di mana, ya, atau mantan kita mungkin dia tinggal di mana gitu, ya. Tapi dengan gadget yang bisa mendekatkan yang jauh itu tadi, semuanya bisa terjadi, ya. Ayo teman-teman, ya, mari kita ambil serius, ya, mari kita gunakan gadget kita dengan bijak, ya. Dimulai dari rumah kita, dimulai dari pernikahan kita, ya. Kembali ini pun harus kita sepakati, ya. Jadi semuanya harus dibicarakan, ya. Mari kita gunakan gadget ini untuk membangun kita, untuk menggunakannya dengan dampak-dampak positifnya, ya, dan menggunakan ini sebijak mungkin, ya, untuk kita tidak jatuh ke dalam dampak negatifnya, ya teman-teman, ya. Mari kita ambil ini serius, ya, dan salam sehat, sukses dan bahagia.